Ya, akhirnya perang tarif sudah dimulai dan artinya perang dagang sudah resmi dimulai, yang dimulai diinisiasi oleh Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat, dan banyak negara itu sekarang udah mulai menggila. Kenapa? Karena negara-negara yang ekonominya sangat kuat seperti Singapura, itu Perdana Menterinya Mr. Lawrence Wong udah mulai mengatakan bahwa negaranya itu dalam keadaan yang sangat berbahaya akibat dari tarif yang diberlakukan oleh Amerika kepada Singapura. Padahal sebenarnya tujuannya diberlakukan tarif ini apa sih? Tujuan sebenarnya dari Donald Trump memberlakukan tarif ini itu adalah untuk sebenarnya menyeimbangkan neraca dagang antara Amerika dengan negara-negara lain yang mendapatkan surplus perdagangan dengan Amerika. Contoh, misalnya Indonesia itu perdagangannya dengan Amerika itu surplus. Makanya Indonesia diganjar dengan tarif 32% karena kita surplus dengan Amerika. Nah, Singapura itu merasa bahwa mereka sebenarnya perdagangannya dengan Amerika itu defisit, tapi ternyata masih tetap kena tarif juga. Nah, ini makanya ini kan artinya udah tanpa pandang bulu siapapun di dunia ini dihajar semua nih sama Amerika. Makanya negara-negara seperti Cina, Meksiko, Kanada, Jepang, Uni Eropa ini udah mulai, mereka udah mulai ngelawan, udah mulai mengatur siasat gimana caranya supaya bisa membalas apa yang dilakukan oleh Amerika. Tapi yang namanya Amerika, Donald Trump, itu nggak tanggung-tanggung, kalau udah nantang perang hajar bener. Cina yang memberikan pembalasan, memberikan tarif juga ternyata dihajar lagi sama Amerika, sama Donald Trump. Sekarang bahkan tarifnya udah sampai di angka 104%, bayangin. Jadi kalau dari Cina ngirim barang ekspor ke Amerika itu pajaknya, pajak masuknya, pajak impornya dari Amerika itu 104%. Yang mana artinya dengan adanya kebijakan tarif ini mengakibatkan barang-barang ekspor ke Amerika itu jadi mahal sekali harganya. Memang yang akhirnya membayar harga mahal ini adalah konsumen atau ya penduduk Amerika sendiri. Makanya orang Amerikanya sekarang lagi pada protes. Nah, tapi sebetulnya tujuannya diberlakukan untuk tarif ini itu adalah sebenarnya memproteksi ekonomi dalam negerinya dan memberikan insentif-insentif kepada pebisnis-pebisnis yang mau berproduksi. Udahlah, berproduksilah di Amerika, kata Donald Trump begitu. Nah, dampaknya apa ke Indonesia? Kemarin ini Presiden Prabowo udah mengatakan, kan sebenarnya Indonesia juga punya kebijakan yang Indonesia First, namanya adalah TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, di mana komponen-komponen barang itu ya dibuatlah di dalam negeri. Oke? Lalu kemudian ada juga hilirisasi, jadi kita jangan cuman mengekspor barang mentah, tapi ya barang setengah jadilah minimal gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nambang timah di sini, ya minimal di smelternya juga di Indonesia lah, ntar barang jadinya baru diekspor ke Eropa. Yang mana ini merugikan untuk negara-negara di Eropa, tapi itu adalah kebijakan untuk yang membela ekonomi di dalam negeri di Indonesia. Nah, kemarin dalam satu pidatonya Presiden Prabowo udah mengatakan, ya udahlah TKDN udah bisa difleksibelkan. Artinya komponen-komponen produksi pabrik-pabrik itu nggak mesti semuanya dari dalam negeri. Ya udahlah sebagian dari luar negeri juga nggak apa-apa. Itu artinya apa? Udah mulai ada negosiasi-negosiasi supaya kita lebih bisa membuka diri, membuka pasar dengan negara-negara lain. Terutama yang karena ada kebijakan TKDN, maka negara tersebut sebenarnya dirugikan juga dengan kebijakan Indonesia. Nah, sekarang gini, dengan terjadinya perang tarif, perang dagang antara Amerika dengan seluruh dunia. Ini seru banget. Kenapa saya bilang seru? Karena kamu harus paham bahwa di dunia ini akan ada orang-orang yang bisa melihat peluang dari adanya perang tarif. Karena perang tarif itu turunannya banyak, menimbulkan ketidakpastian global. Bahkan kemarin saya udah sempat bikin videonya, Federal Reserve aja mereka bingung mereka harus ngapain. Mereka bingung ini respon pasar akan seperti apa. Mereka tidak bisa menentukan kebijakan karena mereka juga nggak ngerti apa yang akan terjadi. Bayangin, Federal Reserve
itu adalah bank sentralnya Amerika bingung mau bikin kebijakan ya karena ini adalah sesuatu yang aneh banget yang baru pertama kali dilakukan. Nah, ketika gonjang-ganjing seperti ini, maka yang terjadi adalah para investor besar sekali lagi itu akan mengubah asetnya dari yang tadinya ada di pasar modal, di pasar saham. Mereka akan pindahkan, dimasukin ke safe haven, misalnya ke emas, ke US dollar. Makanya yang terjadi adalah saham-saham di Indonesia kemungkinan besarnya akan rontok lagi nih. Akan rontok, kenapa? Karena para uang besar ini pada keluar semua. Bukan karena perusahaan di Indonesia jelek, bukan. Bukan karena perusahaan di Indonesia rugi, bukan. Tapi karena ya mereka mau mindahin asetnya ke tempat yang lebih tidak berisiko. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, di tengah gonjang-ganjing seperti ini, UMKM apa kabar? Karena gini, Indonesia itu adalah negara yang ekonominya 80% ditopang oleh UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi kalau saya bilang UMKM, itu sangat kecil lah angka perusahaan UMKM yang melakukan ekspor ke Amerika. Sangat kecil, oke? Jadi lebih ke produksi dari kita, oleh kita, untuk kita. Demokrasi banget. Jadi benar-benar dari kita untuk kita. Nah, UMKM inilah yang menopang 80% kekuatan ekonomi di Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kebijakan dari Donald Trump ini menghantam UMKM secara langsung, maka Indonesia dalam bahaya. Tapi kalau misalnya kebijakan dari Donald Trump ini memberikan tarif itu tidak mempengaruhi UMKM, maka sebetulnya Indonesia ada dalam posisi yang jauh lebih diuntungkan daripada negara-negara lain yang benar-benar bisnisnya, ekonominya itu bergantung kepada ekspor ke Amerika. Negara-negara yang sangat bergantung dengan ekspor ke Amerika, wah mereka udah ketar-ketir banget tuh. Kanada, Meksiko, Jepang, waduh mereka udah ketar-ketir banget. Cina tuh berani ngelawan Amerika, kenapa ya? Karena mereka tahu barang-barang Amerika produksi di Cina, makanya mereka berani ngelawan. Indonesia bagaimana? Sorry, bukan Indonesia, UMKM bagaimana? Ini yang mau saya bahas, karena kalau kebijakan Donald Trump itu bisa mematahkan UMKM Indonesia dalam bahaya. Saya berani mengatakan Indonesia dalam bahaya. Nah, sebenarnya yang menarik adalah UMKM di Indonesia selama pasarnya bukan ekspor ke Amerika, it's okay. Ya, itu kayak bisnis as usual aja. Nah, banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang awalnya banyak ekspor ke Amerika, sekarang mereka benar-benar harus mencari pasar yang lain. Bahkan negara-negara di ASEAN, di Eropa, mereka mulai saling komunikasi nih sama kita nih. Jadi di Indonesia ini kemarin kan Presiden Perancis sampai datang tuh, Emmanuel Macron datang ke Indonesia, ngobrol sama Presiden Prabowo, bahkan juga sampai nge-tweet dalam bahasa Indonesia gitu kan. Kenapa ya? Karena ingin negosiasi lagi, ingin diskusi lagi. Ayo, daripada kita saling saling berantem ekonomi gitu kan, udahlah kita baikan aja, kita temenan dulu deh sampai lihat Amerika ini melunak, baru nanti kita ngobrol lagi. Kira-kira kayak gitu nih dugaan saya isi diskusinya. Karena semua negara paham kalau mereka tergantung sama Amerika, mereka habis. Nah, balik lagi, UMKM sebetulnya selama misal gini, ya UMKM apa sih? Misalnya ya toko sembako, warung Madura misalnya, jual beras, jual Pertamini misalnya, ya jual perabot-perabot barang rumah tangga sehari-hari, it's okay, nggak ada masalah. Saya berani katakan bisnis seperti ini tidak ada masalah, nggak peduli dia mau perang dagang apa. Makanya saya lihat di komen-komen yang di video sebelumnya ada yang mengatakan, wah saya nggak urus, saya nggak peduli, saya juga nggak pakai barang Amerika. Ya bagus. Saya doakan sebanyak mungkin orang Indonesia tidak terdampak dengan perang dagang. Karena memang sekali lagi, Indonesia itu kekuatan ekonominya itu di UMKM, bukan diekspor ke Amerika. Oke? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya UMKM dengan kondisi gonjang-ganjing seperti ini bisa menyalip di tikungan, malah bisa mendapatkan keuntungan. Jadi ketika misalnya harga dolar sekarang 17.000 misalnya, 1 US dollar 17.000 rupiah misalnya. Anggap aja naik sampai 25.000, sampai 50.000 sekalian kalau perlu. Ini misalnya aja. UMKM bisa apa? Karena gini,
Kalau misalnya UMKM tidak melakukan sesuatu dan harga dolar naik terlalu tinggi, dampaknya adalah ketika harga dolar naik, maka harga barang impor jadi mahal. Oke, harga barang impor jadi mahal. Ketika harga barang impor jadi mahal, bahan baku jadi mahal, maka UMKM mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan terdampak di sana. Kalau tidak ada persiapan, sekali lagi, kalau UMKM kayak merasa denial gitu kan, saya nggak peduli, ini bukan urusan saya, saya kan cuma usaha kecil. Kalau denial seperti itu sama seperti kayak kodok ada dalam periuk, periuknya itu airnya dingin tapi sambil dikomporin, dipanasin pelan-pelan. Tiba-tiba airnya udah panas, kodoknya nggak siap, mati kepanggang jadi kodok rebus. Nah, jangan sampai UMKM jadi kodok rebus karena nggak siap. At least harus tahu apa yang sedang terjadi dan sudah bisa melihat peluang ke depan. Sekali lagi saya ulangin, melihat peluang ke depan. Karena peluang pasti ada. Nah, saya mau share di sini apa peluang UMKM. Sebenarnya peluang UMKM di Indonesia, kelebihan dari UMKM yang nggak dimiliki oleh perusahaan besar itu adalah satu yang namanya agility atau agility. Agility itu ada kelincahan, bisa bermanuver, pivot bisnis, bisa cepat beradaptasi, bisa sangat cepat. Kalau misalnya perusahaan besar, mereka mau mengubah strategi, mereka harus meeting dulu, RUPS dulu, ikut aturan per-PT-an dulu dan segala macamnya, ikut undang-undang ini, ribet banget. Tapi kalau UMKM, ownernya masih di depan mata, kapan aja mau berubah, detik itu juga bisnisnya langsung berubah. Nah, sekarang gini, apa peluangnya? Apa peluang yang ada yang bisa didapatkan untuk kita naik kelas gitu ya, makin cuan kalau harga dolar naik? Kenapa harga dolar naik yang jadi indikator? Karena simple, ketika gonjang-ganjing, ketika ada perang tarif, ekonomi jadi nggak pasti. Yang tadi saya bilang, investor yang tadinya naruh uang di Indonesia, mereka tarik uangnya, mereka pindahin ke safe haven investasi. Misalnya apa? Emas, US dollar, Bitcoin, yang mengakibatkan rupiah akan melemah karena rupiahnya dijual. Karena mereka mau mindahin dana dari Indonesia. Uangnya tadi di Indonesia mereka keluarin, artinya rupiah akan dijual. Rupiah akan melemah. Sesimpel itu. Nah, ketika rupiah melemah, dan dolar makin kuat, dolar bisa makin kuat jadi 17.000, 18.000, 20.000, 25.000, maka yang diuntungkan adalah orang-orang yang menyimpan US dollar. Oke, sama seperti tahun 98 ketika US dollar naik dari 2.000 ke 20.000, orang-orang yang ekspor, mereka jadi sultan semua. Tiba-tiba dolarnya mahal banget, tiba-tiba mereka punya dolar banyak banget jadi kaya tuh. Ada yang bikin pabrik lah, ada macam-macam lah. Nah, gimana caranya supaya kamu juga ada di posisi seperti itu? Jangan sampai ketika peluangnya udah ada, kamu nggak ngerti apa yang terjadi, kamu denial, kamu nggak mau belajar, kamu nggak mau mengerti. Karena kamu nggak mungkin nggak tahu. Saya udah kasih tahu di sini. Kamu yang udah nonton video ini, yang udah ngikutin YouTube channel saya, kamu pasti tahu. Karena saya udah ulang beberapa kali. Tapi ada orang yang nggak mau tahu. Nah, kalau kamu nggak mau tahu, ya itu urusanmu. It's okay. Bukan masalah saya. Tapi kalau kamu ingin tahu apa yang bisa dilakukan, salah satunya adalah kamu bisa mulai menjual barangmu ke luar negeri dengan harapan dibayar pakai dolar, kan seperti itu. Jual barang ke luar negeri kemana? Ya nggak mesti ke Amerika, bisa jualan barang ke Singapura, jualan barang ke Malaysia, jualan barang kemanapun, it's okay, nggak ada masalah. Karena saat ini hampir semua payment gateway itu kan US dollar pembayarannya, jadi nggak ada masalah. Ketika kamu punya banyak US dollar tuh enak banget. Kamu misalnya jualan skincare ke Australia misalnya dari Indonesia. Jangan mandek di Indonesia aja, bawa ke Australia, bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia, ke Uzbekistan, kemana aja. Ke Kongo pun nggak masalah. Ke Amerika pun ya nggak apa-apa. Meskipun barangmu jadi mahal begitu nyampe di sana. Ya nggak apa-apa. Lalu kemudian, apalagi yang bisa dilakukan? Yang paling ideal menurut saya, itu adalah meng-create produk digital. Lalu kemudian kamu bisa jual ke luar negeri, bahkan ke Amerika sekalipun. Kenapa? Karena produk digital itu nggak dikenain tarif. Gimana caranya mau ngenain tarif barang digital? Misalnya nih, hobimu memasak. Lalu kemudian kamu bikin online course cara memasak. Oke, resep masakannya semuanya kamu jual misalnya.
harganya $10. Yang beli orang Amerika, pengen belajar masak masakan Indonesia. Kamu dibayar $10. Kalau dulu $10-mu adalah harganya 100.000, nanti bisa jadi 200.000. Nah, itulah keuntungan kalau kamu bisa meng-create produk digital lalu kemudian kamu jual ke seluruh dunia. Apalagi di Indonesia sendiri, ini kita ngomong Indonesia ya. Indonesia sendiri ini karena negara kepulauan, maka yang terjadi adalah biaya logistik itu bisa menjadi sangat mahal sekali. Ya karena biaya transportnya mahal. Beda dengan Amerika, Cina, India yang semuanya daratan tuh. Pakai truk kemana aja nyampe. Di Indonesia nggak bisa. Pakai truk naik ferry, pakai truk lagi naik ferry lagi. Capek, lama, mahal. Nah, produk digital sebenarnya solusinya. Jadi kalau kamu bisa meng-create sebuah produk digital, UMKM ini paling enak. Kenapa? Gampang sekali. Pivotnya, gampang sekali ya meng-create produk baru, ide baru. Yang penting mau belajar, mau menguasai hal baru, yang penting mau invest layar ke atas, menguasai skill-skill baru atau high income skill, ini adalah peluang. Ketika ekonomi gonjang-ganjing, harga dolar meningkat, kamu yang bisa menghasilkan dolar, di sanalah cuanmu berada. Oke, kalau kamu mau belajar ilmu tentang ini, kamu bisa belajar dari buku Scroll Like Cuan. Yang nanti linknya ada di bawah, ada di description video ini. Kamu bisa beli bukunya, kamu bisa pelajari, dan kamu akan belajar gimana caranya bisa meng-create bisnis dari nol, dari menciptakan marketnya, membuat sosial medianya, mencari barangnya sampai jualannya. Kamu bisa pelajari semuanya di sana. Linknya ada di bawah. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Semoga UMKM Indonesia semakin dahsyat. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.